Ya, Dipo, terima kasih. Informasi pertama di Kompas Petang, Saudara. Jalur pelintasan rel kereta api di Desa Papanrejo, Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang baru selesai diperbaiki kembali putus akibat meluapnya Sungai Tuntang. Tak sampai 24 jam beroperasi, batu-batu penyangga rel kereta api hanyut seluruhnya. Ribuan meter kubik batu yang baru saja dipadatkan sebagai penyangga rel kereta api kembali hanyut diterjang arus Sungai Tuntang yang kembali meluap Jumat malam kemarin. Akibatnya, jalur kereta api wilayah stasiun Ngerombo Karangjati terputus. Pelintasan rel kereta di lokasi pun kembali tidak bisa dilewati. Ratusan pekerja yang memperbaiki rel sejak 2 hari terakhir terus menunggu arahan rel dari PT KAI untuk perbaikan jalur kembali. Tarik, Pak, ya. Sementara menepi dulu, nanti nunggu situasi terkini. Siap. Ini soalnya airnya semakin deras. Air semakin deras, Pak, ya. Berarti urukannya hilang semua ya, baru mas? Hilang semua. Jadi percuma kemarin perbaikan ya, keterak banjir ya hilang semua. Pak. Di Semarang, Jawa Tengah, manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo, meminta maaf kepada masyarakat pengguna jasa KAI akibat kembali terganggunya perjalanan hari ini. Hal ini karena jalur kereta api yang kembali tidak bisa digunakan akibat luapan Sungai Tuntang. PT KAI Daop 4 Semarang melakukan rekayasa jalur perjalanan. Di antaranya yakni memutar melalui Gundih dan Gambringan. Akibatnya ada keterlambatan perjalanan sekitar 30 menit. Selain itu, 5 perjalanan kereta api dibatalkan. PT Kereta Api Daerah Operasional 1 Jakarta menyampaikan keberangkatan dan kedatangan kereta jarak jauh akan terhambat imbas pengalihan rute kereta akibat penutupan rel Grobogan, Jawa Tengah. Keterlambatan bergantung antrean kereta yang melintasi jalur rel alternatif. Meski tak membuka posko khusus, penumpang bisa membatalkan tiket keberangkatan via aplikasi akses atau ke loket stasiun dengan pengembalian biaya penuh. Tapi kembali mengalami gangguan perjalanan dari arah Surabaya ke Semarang, Semarang ke Surabaya. Namun kereta api dari keberangkatan wilayah Daop 1 kemarin, tanggal 24, tidak ada kendala. Mungkin hari ini juga akan mengalami kendala keberangkatan karena kedatangan hari ini juga akan mengalami kelambatan banyak. Ya, bagi para pelanggan perlu diketahui bahwa ini pos mayor. Jadi gangguan terjadi lagi sehingga bagi para pelanggan yang mungkin tidak melanjutkan perjalanan atau membatalkan perjalanannya atau menggunakan alternatif lain, kami persilakan untuk tiketnya dikembalikan dan biaya dikembalikan 100%, tidak termasuk biaya pesan. Siang ini, Saudara, kemacetan panjang terjadi di ruas tol Jagorawi menuju Puncak Bogor. Peningkatan volume kendaraan terjadi karena banyak warga yang memanfaatkan momen libur panjang jelang Tahun Baru Imlek untuk pergi keluar Jakarta, seperti ke kawasan Puncak Bogor. Kemacetan panjang diperkirakan masih akan terjadi hingga sore hari nanti. Cegah kemacetan di jalur puncak, sejak pukul 7 pagi sampai sore ini, polisi sudah memberlakukan sistem satu arah dari arah Jakarta menuju puncak. Dari visual udara sampai sore ini, jalur Simpang Gadok Kabupaten Bogor, Jawa Barat di puncak terpantau ramai lancar. Dan sistem satu arah sudah diberlakukan secara situasional.
Sementara di kilometer 204 Tol Palikanci Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dipadati kendaraan. Banyak warga memanfaatkan libur panjang untuk mudik dan berwisata ke berbagai kota di Jawa Tengah, sebagian ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Kepadatan jalur Tol Palikanci didominasi minibus, mobil travel pariwisata, bus angkutan umum, dan kendaraan besar pengangkut logistik. Diprediksi kepadatan akan berlangsung hingga Minggu 26 Januari 2025. Liburan panjang akhir pekan, perayaan Isra Miraj dan Imlek, Tol Paster menuju ke kota Bandung terpantau padat. Antrean kendaraan terjadi dari gardu transaksi hingga ke lampu merah Paster sepanjang kurang lebih 1 km. Data Jasa Marga menunjukkan hingga pukul 14 siang, lebih dari 20.500 kendaraan masuk ke kota Bandung. Tol Paster ini dipadati kendaraan pribadi dari Jakarta dan luar kota yang ingin berlibur ke kawasan Lembang dan pusat kota Bandung. Seperti apa situasi kedatangan dan keberangkatan penumpang di stasiun Pasar Senen, Jakarta yang terdampak rel kereta api yang putus akibat banjir di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah? Kita sudah ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Adini Anissa. Ada juga yang memantau jalur pintu tol Paster Bandung, ada jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Andri Iskandar. Kita ke Pasar Senen dulu. Putu, selamat petang. Apa dampaknya dari perbaikan jalur stasiun Grobogan yang kembali terdampak banjir? Ya, selamat petang Sidi dan juga saudara. Tentu keterlambatan ini menjadi salah satu hal yang tidak bisa dipungkiri karena dengan adanya perubahan jalur begitu dengan ditutupnya atau amblasnya rel kereta yang ada di jalur Grobogan ini membuat kereta api baik yang dari Jakarta ataupun yang menuju ke Jakarta ini harus memutar sehingga ada keterlambatan yang terjadi. Tapi apakah signifikan kemudian apakah keterlambatan ini juga berdampak sampai penumpang membatalkan tiket? Saya akan mengajak Anda, Cindy dan juga saudara untuk berbincang dengan Humas KAI Daop 1, Bapak Ikswan Henry Wintoko. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak, gimana? Bapak, dari perjalanan kemarin dan hari ini merupakan masa libur panjang dan juga kemarin ada kerusakan di rel kereta di jalur Grobogan. Dampaknya signifikan nggak sih Pak pada penumpang yang datang dan juga berangkat dari stasiun Pasar Senen? Ya tentunya sangat signifikan karena mengganggu pelayanan kami. Secara umum ada beberapa kereta api yang memang datang terlambat sehingga berdampak atau berefek domino bagi KA berikutnya. Contoh hari ini, semalam itu kan ada informasi dari Daop 4 Semarang bahwa di X longsoran itu terjadi kembali pada pukul 22:25. Teman-teman sudah melakukan segala upaya memasang dan melakukan kegiatan penormalisasian jalur, namun pada pukul 22:25 itu terjadi lagi luapan air sehingga apa? Badan tubuh ban itu mengalami gerusan air tadi sehingga menjadi di bawah rel itu tadi tanpa ada badan jalan sehingga rel itu posisinya menggantung. Maka alternatif terberat untuk keselamatan pelanggan, beberapa kereta api ada yang diputar pola operasinya. Perjalanan Pak yang terdampak keterlambatan Ya, kurang lebih ada beberapa, mungkin ya, kurang lebih 10 perjalanan kereta api, khususnya yang tujuan ke arah Daop 1 Jakarta, itu ada kereta api yang namanya Pandalungan, kemudian Kertajaya, Blambangan, terus Dharma Wangsa, Jayabaya. Tadi kereta api Kertajaya itu masuk Jakarta Pasar Senen. Tadi kami jemput bersama Kepala Daerah Operasi, kita sambut dengan rasa empati yang tinggi. Para pelanggan ini ada kelambatan kereta api Kertajaya 400 menit, 3 jam lebih. Jadi ya mungkin bisa kita rasakan bahwa
pelanggan ini merasa mungkin ya kecewa. Karena apa? Sudah ada janjian dengan sanak saudara atau koleganya. Maka kami PT Kereta Api Daop 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf yang sangat sebesar-besarnya. Karena itu di luar kemampuan kami. Jadi semoga ke depan ada langkah-langkah dari PT KAI, kemudian dari pemilik regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan bersama jajaran terkait atau unit instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi Pak, tadi kan keterlambatan sampai 3 jam begitu. Kalau dari keberangkatan Jakarta sendiri, ada yang melakukan pembatalan tiket dan jumlahnya berapa? Kalau untuk pembatalan tiket sementara ini mungkin hanya sedikit ya. Karena kereta api yang berangkat untuk kemarin itu alhamdulillah 99 perjalanan kereta api banyak yang tepat. Karena kami ada jalur utara dan jalur selatan. Ya. Kemudian untuk keberangkatan hari ini ada kelambatan berangkat seperti Belambangan tadi yang harusnya berangkat pukul 14, KA tersebut datang nyampe di Pasar Senen ini juga pukul 14 yang harusnya rangkaian itu datang tepat waktu, dilakukan perawatan, kebersihan, kemudian balik lagi jam 14.00 bisa berangkat tepat. Terakhir Pak, kompensasinya apa untuk mereka yang mengalami keterlambatan ataupun juga membatalkan tiket? Misalnya apakah ada pengembalian 100%, kemudian kompensasi untuk mereka yang... Ya, jadi sudah menjadi standar operasional prosedur kami bahwa jika ada kelambatan minimal 1 jam, itu ada recovery, service recovery, semacam snack atau makanan ringan. Kemudian akan dilakukan perhitungan kembali jika kelambatan itu lebih dari 3 jam. Terus kemudian dari 5 jam sampai makanan berat. Iya, begitu. Dan kalau misalnya ada yang mau membatalkan, akan dikembalikan 100%? Betul. Ya, jadi kalau untuk pembatalan akan dikembalikan 100% bagi kereta api yang tidak terselenggara atau membatalkan perjalanannya karena dampak kelambatan tadi. Baik, terima kasih Pak Ikswan sudah memberikan informasi yang cukup lengkap untuk Kompas TV. Jadi saudara tadi disampaikan bahwa sampai dengan saat ini perjalanannya kecenderungannya masih cukup normal karena beberapa keberangkatan kereta api juga masih dinanti begitu oleh calon penumpang. Jumlahnya tidak banyak yang membatalkan keberangkatannya. Artinya diharapkan segera secepat mungkin gerobokan bisa kembali pulih. Jadi jalur bisa kembali digunakan dan perjalanan kereta api juga kembali memakan waktu seperti biasanya. Kembali ke Anda, Cindy, di studio. Baik, dari Jakarta kita ke Bandung, ada jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Andri Iskandar di pintu tol Paster, Bandung, Jawa Barat. Vida, kalau siang tadi terpantau padat, kalau sore hari ini seperti apa? Ya, masih sama Cindy dan juga saudara, lalu lintas kendaraan yang akan masuk ke kota Bandung di hari pertama libur panjang akhir pekan di perayaan Isra Mi'raj dan juga perayaan Tahun Baru Imlek hari ini. Semakin sore kepadatan ini semakin terlihat. Dimulai pada pukul 2 siang tadi, Cindy dan juga saudara kami pantau kepadatan lalu lintas ini bisa dilihat dari antrian kendaraan yang terlihat mengular begitu ya Cindy dan juga saudara di gerbang tol keluar Paster menuju ke arah Bandung. Dan ini juga bahkan antrian kendaraan ini terhubung dari kendaraan yang keluar dari gardu transaksi tol Paster dengan kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke pusat kota Bandung yang tertahan traffic light di Jalan Dr. Junjunan, Paster Kota Bandung, Cindy dan juga saudara. Kalau dari data Jasa Marga, hari ini hingga pukul 16 sudah lebih dari 22.000 kendaraan yang masuk ke kota Bandung. Dan kalau kami pantau, Cindy dan juga saudara, ini adalah didominasi kendaraan-kendaraan pribadi asal Jakarta, disusul dengan kendaraan-kendaraan pribadi lokal dan juga kendaraan-kendaraan pribadi luar daerah, bahkan luar pulau yang hari ini akan berlibur ke kota Bandung. Informasi dari petugas kepolisian PJR begitu ya yang kami temui di gerbang tol Paster, antrian kendaraan di gerbang tol transaksi begitu ya Cindy dan juga saudara, ini terjadi sepanjang 3 km dan sejumlah antisipasi cara bertindak ini juga sudah dilakukan oleh pihak kepolisian bekerja sama dengan Polrestabes Kota Bandung untuk kemudian memastikan lalu lintas di masa liburan mulai dari hari ini dapat lancar untuk masyarakat, Cindy.
Terima kasih jurnalis Kompas TV, Vida Alatas dan Andri Iskandar dari Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya ada Niputu Trisnanda dan Adi Niandisa dari Jakarta.